Kali ini giliran Bening yang merasakan gejolak cemburu. Belakangan, ia melihat Banyu semakin sering menghabiskan waktu bersama seorang dokter forensik bernama Nadia. Sebagai perwira polisi, Banyu memang kerap berkoordinasi dengan Nadia untuk mengungkap berbagai kasus kriminal yang sedang ditanganinya. Hampir setiap penyelidikan selalu mempertemukan mereka di ruang forensik rumah sakit. Banyu dan Nadia terlihat memiliki komunikasi yang sangat baik. Setiap kali ada korban yang diduga berkaitan dengan buronan yang sedang diburu Banyu, Nadia selalu memberikan hasil pemeriksaan forensik dan berbagai informasi penting yang dapat membantu proses penyelidikan. Sebaliknya, Banyu juga sering datang ke rumah sakit untuk menanyakan perkembangan identifikasi korban maupun bukti-bukti yang ditemukan dari hasil autopsi. Melihat kedekatan itu, hati Bening mulai terusik. Meski ia memahami bahwa hubungan Banyu dan Nadia murni berkaitan dengan pekerjaan, ia tetap tidak mampu menghilangkan rasa cemburunya. Apalagi beberapa kali Bening melihat Banyu dan Nadia berbincang dengan akrab di luar ruang pemeriksaan sambil membahas perkembangan kasus yang sedang mereka tangani. Sebagai seorang reporter, Bening juga beberapa kali datang ke rumah sakit untuk meliput perkembangan kasus kriminal. Dari kejauhan, ia melihat Nadia begitu sigap membantu Banyu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kekompakan mereka membuat Bening mulai berpikir bahwa Nadia adalah sosok yang sangat memahami dunia kerja Banyu. Perasaan Bening semakin tidak menentu ketika rekan-rekan Banyu mulai memuji kemampuan Nadia sebagai dokter forensik yang cerdas dan selalu menjadi partner terbaik bagi tim penyidik. Mendengar pujian itu, Bening tanpa sadar mulai membandingkan dirinya dengan Nadia. Ia khawatir kehadiran dokter muda tersebut perlahan akan mengisi ruang di hati Banyu. Di sisi lain, Banyu sama sekali tidak menyadari kegelisahan yang dirasakan Bening. Baginya, Nadia hanyalah rekan kerja profesional yang membantunya mengungkap berbagai kasus. Setiap kali datang ke rumah sakit, tujuan Banyu hanya untuk memperoleh informasi mengenai korban-korban yang diduga berkaitan dengan jaringan buronan yang sedang diburunya. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa kedekatan itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sementara Nadia mulai menaruh rasa hormat kepada Banyu karena dedikasinya sebagai seorang polisi. Ia mengagumi keteguhan Banyu dalam memperjuangkan keadilan dan tidak pernah ragu mempertaruhkan keselamatannya demi menangkap para pelaku kejahatan. Kekaguman itu perlahan membuat Nadia semakin nyaman setiap kali bekerja bersama Banyu. Tanpa disadari, kehadiran Nadia mulai menjadi ujian baru bagi hubungan Bening dan Banyu. Di satu sisi, Bening harus belajar mempercayai pria yang dicintainya. Di sisi lain, Banyu masih belum mengetahui bahwa sikap profesionalnya bersama Nadia telah menimbulkan rasa cemburu di hati Bening. Konflik cinta mereka pun kembali memasuki babak baru ketika pekerjaan, kepercayaan, dan perasaan saling bertabrakan di tengah perjuangan mereka untuk tetap bersama. Melihat Bening mulai menjaga jarak dan menunjukkan sikap yang berbeda, Banyu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu perasaan wanita yang dicintainya. Setelah mencari tahu penyebabnya, Banyu memahami bahwa Bening merasa cemburu karena dirinya belakangan ini sering terlihat bersama dokter Nadia di rumah sakit. Banyu pun berusaha meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan dokter Nadia tidak lebih dari sebatas rekan kerja. Sebagai perwira polisi yang sedang memburu para pelaku kejahatan, Banyu memang harus sering berkoordinasi dengan tim forensik. Dokter Nadia merupakan dokter forensik yang menangani pemeriksaan para korban yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang diselidikinya. Karena itulah, pertemuan mereka terjadi hampir setiap hari demi kepentingan penyidikan. Banyu juga menjelaskan bahwa setiap percakapan dan kebersamaannya dengan Nadia selalu berkaitan dengan hasil autopsi, identifikasi korban, maupun bukti-bukti forensik
yang dapat membantu mengungkap keberadaan para buronan. Tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjalin hubungan di luar urusan pekerjaan. Mendengar penjelasan itu, Bening mulai sedikit tenang. Namun, jauh di dalam hatinya masih tersimpan rasa khawatir. Ia tidak meragukan ketulusan Banyu, tetapi ia menyadari bahwa kedekatan yang terjalin setiap hari bisa saja menumbuhkan perasaan dari salah satu pihak. Kekhawatiran Bening ternyata bukan tanpa alasan. Tanpa diketahui Banyu, Dokter Nadia diam-diam mulai menaruh hati kepadanya. Dari rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sementara itu, Bimo kembali diliputi rasa cemburu ketika tanpa sengaja melihat Bening dan Banyu sedang menjalankan sebuah investigasi bersama. Sebagai reporter, Bening memang tengah mengumpulkan informasi mengenai sebuah kasus, sementara Banyu yang bertugas sebagai perwira polisi juga sedang menangani penyelidikan yang sama. Pertemuan keduanya murni terjadi karena tuntutan pekerjaan, namun kebersamaan mereka justru membuat Bimo salah paham. Dari kejauhan, Bimo melihat Bening dan Banyu berdiskusi dengan serius sambil saling bertukar informasi. Beberapa kali, Banyu terlihat berusaha melindungi Bening agar tidak berada dalam situasi yang berbahaya selama proses investigasi berlangsung. Perhatian itu membuat hati Bimo kembali dipenuhi rasa cemburu. Bimo merasa Banyu sengaja memanfaatkan pekerjaannya untuk semakin dekat dengan Bening. Padahal, Bening dan Banyu hanya berusaha mengungkap fakta demi menyelesaikan kasus yang sedang mereka tangani. Meski begitu, Bimo tidak mampu menghilangkan prasangka yang terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Bening merasa lebih mudah bekerja sama dengan Banyu karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Mereka tetap menjaga sikap profesional dan berusaha memisahkan urusan pekerjaan dari perasaan pribadi. Namun, kebersamaan mereka tetap menjadi pemandangan yang sulit diterima oleh Bimo.